Halo cuy, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Bola Bakasir. Di video kali ini kita akan bahas tentang skenario yang akan terjadi di pekan terakhir ataupun di pekan 27 Liga 2 Pegadaian ya cuy. Jadi gue dapat beberapa pertanyaan selama gue live streaming terkait dari siapa saja yang kemungkinan lolos ke Liga 1 di musim depan ya, yang dari Liga 2 yang akan promosi. Sebetulnya gue sendiri belum bisa menjawab siapa saja yang akan lolos, akan tetapi kalau melihat dari klasemen sementara di pekan ke-26 untuk saat ini yang memungkinkan adalah Garuda Yaksa dari grup Barat dan PSS Sleman yang berada di puncak klasemen grup Timur. Akan tetapi ini sebetulnya masih bisa berubah ya coy, tergantung dari pertandingan terakhir di pekan ke-27. Karena melihat dari potensinya ini terkait dari yang lolos langsung ataupun yang menjadi pemuncak klasemen di grup masing-masing ini masih bisa berubah. Iya, sesuai dengan yang gue bilang tadi, itu tergantung dari pertandingan yang akan mereka mainkan di pekan terakhir. Nah, kalau misalkan untuk dari pertandingan terakhir ini adalah pertandingan terakhir yang akan dilangsungkan di pekan terakhir ya cuy. Jadi ada Garuda Yaksa yang akan menghadapi Depok ya. Kemudian ada Adiaksa yang akan menghadapi Sriwijaya. Kemudian ada PSS Sleman yang akan menghadapi PSIS Semarang dan juga Persipura yang akan menghadapi Persiko Kudus. Kemudian ada juga yang Barito. Kenapa gue sebut yang paling terakhir Barito Putra adalah sebetulnya itu tidak akan memuncaki klasemen, akan tetapi karena kalah head to head ya cuy menghadapi Persipura, jadi kemungkinannya hanya bisa menggeser, itu pun tergantung dari PSS Sleman karena poinnya adalah beda 3 poin dari PSS Sleman ya cuy. Jadi secara head to head masih memungkinkan kalau misalkan PSS Sleman mengalami kekalahan dari PSIS Semarang, akan tetapi harus memenangkan pertandingan terakhirnya ya melawan Persipal Palu. Akan tetapi sebetulnya Barito Putra di atas kertas harusnya bisa memenangkan pertandingan, akan tetapi ini akan sia-sia kalau misalkan PSS Sleman memenangkan pertandingan terakhirnya dan PSS Sleman bisa menyenggol tempat salah satu promosi ke BRI Super League ya cuy. Karena melihat dari posisinya ketika memenangkan pertandingan Persipura tidak akan juga mampu mendapatkan puncak klasemen ketika PSS Sleman memenangkan pertandingan terakhirnya karena secara head to head Persipura kalah atas PSS Sleman. Jadi sebetulnya untuk Barito Putra kasusnya adalah hanya bisa menjadi runner up di pertandingan terakhir, akan tetapi kalau misalkan PSS Sleman memenangkan pertandingannya atau imbang saja itu sudah tidak dapat mendapatkan posisi kedua ya cuy, karena secara poin tidak akan mengejar posisi dari PSS Sleman. Akan tetapi kalau misalkan PSS Sleman imbang saja melawan PSIS Semarang, nah ini akan berpengaruh kepada posisi puncak klasemen akan didapatkan oleh Persipura secara otomatis. Jadi ini sebetulnya ya masih akan bisa berubah. Yang menarik sebetulnya di wilayah timur. Jadi ada kemungkinan yang menjadi pemuncak klasemen hanya ada 2 kemungkinan, yaitu Persipura dan juga PSS Sleman, akan tetapi untuk memperebutkan posisi runner up itu juga bisa diperebutkan Barito Putra, PSS Sleman dan juga Persipura ya cuy. Kalau untuk di wilayah barat sebetulnya tidak akan jauh dari Garuda Yaksa dan juga Adiaksa karena dua tim ini sudah tidak akan terkejar lagi dari tim lain ya karena poinnya sudah unggul jauh. Akan tetapi Garuda Yaksa pun masih bisa longsor jadi memperebutkan playoff, memperebutkan tiket, salah satu tiket promosi di playoff ketika pertandingannya pun kalah di pertandingan terakhir. Jadi bukan berarti Garuda Yaksa sudah pasti lolos langsung, akan tetapi ini akan dipengaruhi di pertandingan terakhir. Dan skenario yang lain yang akan tercipta ketika Garuda Yaksa imbang di pertandingan terakhir pun mampu dilewati poinnya oleh Adi Yaksa karena secara poin ini hanya selisih 1 poin saja ya coy. Jadi kalau Garuda Yaksa kehilangan poin melawan Depok ya, ini akan longsor ya cuy. Jadi yang akan masuk ke final adalah Adi Yaksa
lawan pemuncak klasemen dari grup timur ya cuy. Seperti itu. Untuk juara grup di masing-masing grup itu akan dipertandingkan untuk memperebutkan juara Liga 2 Pegadaian ya cuy. Dan untuk runner up-nya itu akan memperebutkan salah satu tempat untuk promosi ke Liga 1. Jadi runner up siapa yang akan menjadi runner up di grup Barat dan wilayah Timur itu nanti akan dipertemukan untuk memperebutkan salah satu tempat di seri Super League musim depan. Dan untuk yang kalah itu akan tetap di kompetisi Liga 2 di musim depan ya cuy. Untuk tuan rumahnya cuy, untuk tuan rumah masing-masing entah itu pertandingan final atau pertandingan runner up atau playoff-nya itu kemungkinannya ini akan dihuni di wilayah timur karena secara poin ini keduanya ya ini terlihat unggul dari segi poin karena aturannya siapa yang unggul dari segi klasemen itu akan yang menjadi tuan rumah di babak selanjutnya, yaitu kalau misalkan PSS Sleman yang menjadi pemuncak klasemen berarti PSS Sleman yang akan menjadi tuan rumah. Kalau Persipura pun yang lolos sebagai pemuncak klasemen berarti Persipura yang akan menjadi tuan rumah. Begitupun dengan runner up-nya cuy. Jadi situasinya ini tidak akan tergantikan, kemungkinan besar yang pastinya yang akan menjadi tuan rumah nantinya itu dari wilayah timur. Dan untuk degradasi cuy, ini sudah dipastikan Persipal Palu untuk wilayah timur dan Sriwijaya akan degradasi untuk di wilayah barat. Dan untuk yang playoff degradasi ya cuy, ini akan dipertandingkan antara Persiba Balikpapan melawan Persekat Tegal ya cuy. Dan ini kalau misalkan dilihat dari poinnya, ini yang akan menjadi tuan rumah adalah Persekat Tegal. Untuk pertandingan terakhir di Liga 2 ini akan dipertandingkan pada tanggal 2 Mei ya cuy. Ini hampir semua serentak. Jadi kita kawal bareng-bareng ya cuy. Kita nonton bareng-bareng. Mudah-mudahan tidak ada lagi kontroversi yang terjadi di pekan terakhir ya cuy. Karena ini menentukan semua nasib dari klub-klub yang ingin mempertahankan posisinya, yang ingin mengambil satu tempat di BRI Super League ataupun di Liga 2 Pegadaian ya cuy. Untuk video kali ini barangkali sudah cukup sekian. Sampai jumpa di video selanjutnya ya cuy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.